Kalau kita bicara tentang saham yang paling sering jadi incaran investor Indonesia, sektor perbankan hampir selalu masuk daftar teratas. Alasannya sederhana, bank adalah jantung perputaran ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, kredit meningkat, transaksi bertambah, dan laba bank biasanya ikut naik. Tahun 2026 menjadi periode yang sangat menarik, karena banyak investor mulai bertanya satu hal penting. Lebih menguntungkan mana, mengejar dividen besar dari BBRI atau mengejar potensi kenaikan harga saham alias capital gain dari BBCA? Dua saham ini sama-sama kuat, sama-sama besar, tetapi punya karakter yang sangat berbeda. Di satu sisi, BBRI dikenal sebagai rajanya dividen di sektor perbankan Indonesia. Banyak investor menyukai saham ini karena rutin membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada pemegang saham. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan BBRI sebagai sumber pasif income jangka panjang. Mereka membeli saham bukan hanya berharap harga naik, tetapi juga menikmati aliran uang tunai setiap tahun. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, dividen sering dianggap seperti gaji tambahan bagi investor. Itulah sebabnya saham dengan dividen besar selalu punya tempat spesial di hati investor konservatif. Sementara itu, BBCA sering dianggap sebagai saham bank paling premium di Indonesia. Harga sahamnya memang terlihat mahal dibanding bank lain, tetapi banyak investor rela membayar mahal karena percaya kualitas bisnis BBCA sangat kuat. Bank ini terkenal dengan manajemen yang stabil, efisiensi tinggi, dan kemampuan menghasilkan laba secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, BBCA juga dikenal sebagai saham yang pertumbuhannya relatif stabil meskipun pasar sedang bergejolak. Karena itulah, banyak investor lebih memilih mengejar capital gain dari BBCA dibanding sekadar berharap dividen besar. Pertanyaannya sekarang menjadi semakin menarik. Jika seseorang memiliki modal terbatas di tahun 2026, apakah lebih baik membeli saham yang rajin membagikan dividen besar seperti BBRI atau membeli saham premium seperti BBCA yang berpotensi terus naik dalam jangka panjang? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya tidak sesederhana memilih yang paling populer. Investor perlu memahami tujuan investasi mereka sendiri, apakah ingin penghasilan rutin setiap tahun atau ingin pertumbuhan aset lebih besar dalam jangka panjang. Dua strategi ini bisa menghasilkan keuntungan berbeda tergantung kondisi ekonomi dan karakter investor masing-masing. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana kondisi saham perbankan Indonesia di tahun 2026, bagaimana prospek bisnis BBRI dan BBCA, mana yang lebih menarik untuk dividen, mana yang lebih kuat untuk capital gain, hingga strategi apa yang mungkin paling cocok untuk investor pemula maupun investor berpengalaman. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan membahas satu strategi yang sering dipakai investor besar ketika memilih saham bank. Dan siapa tahu, setelah video ini selesai, kamu bisa lebih yakin menentukan pilihan investasi untuk beberapa tahun ke depan. Tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menarik bagi industri perbankan Indonesia. Setelah melewati berbagai tantangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, kondisi suku bunga mulai menjadi perhatian utama investor. Ketika suku bunga tinggi, bank sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari selisih bunga pinjaman dan simpanan. Namun di sisi lain, bunga tinggi juga bisa membuat masyarakat dan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kredit. Inilah yang membuat investor mulai lebih selektif memilih saham bank mana yang punya daya tahan paling kuat menghadapi perubahan ekonomi. Di Indonesia sendiri, sektor perbankan masih menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas kredit konsumsi, pembiayaan UMKM, dan transaksi digital terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat saham bank besar tetap menjadi favorit investor domestik maupun asing. Namun, meskipun sama-sama bergerak di sektor perbankan, setiap bank memiliki strategi bisnis yang berbeda. Ada bank yang fokus mengejar pertumbuhan agresif, ada juga yang lebih fokus menjaga stabilitas dan kualitas keuntungan. Perbedaan inilah yang membuat BBRI dan BBCA sering dibandingkan oleh investor. BBRI memiliki kekuatan utama di sektor mikro dan UMKM. Bank ini memiliki jangkauan sangat luas hingga ke daerah-daerah kecil di Indonesia. Karena itulah BBRI sering dianggap sebagai bank yang paling dekat dengan ekonomi rakyat. Ketika UMKM tumbuh, BBRI biasanya ikut menikmati pertumbuhan laba yang besar. Namun resiko dari bisnis mikro juga lebih tinggi dibanding kredit korporasi besar. Jika kondisi ekonomi melemah, kemampuan bayar nasabah kecil bisa terganggu dan mempengaruhi kualitas kredit bank. Jadi meskipun potensi keuntungan besar, resikonya juga perlu diperhatikan investor. Berbeda dengan BBRI, BBCA dikenal sangat kuat dalam menjaga kualitas bisnisnya. BBCA memiliki basis nasabah yang loyal dan sistem transaksi yang sangat dominan di Indonesia. Banyak orang bahkan menggunakan rekening BCA untuk aktivitas harian mereka, mulai dari transfer, pembayaran, hingga transaksi bisnis. Pendapatan berbasis biaya transaksi atau fee-based income menjadi salah satu kekuatan utama BBCA. Inilah alasan mengapa laba BBCA sering terlihat stabil meskipun kondisi ekonomi sedang tidak terlalu bagus.
Investor menyukai kestabilan seperti ini karena dianggap lebih aman dalam jangka panjang. Dengan kondisi ekonomi tahun 2026 yang masih penuh dinamika, investor akhirnya dihadapkan pada dua pilihan menarik. Apakah memilih bank dengan pertumbuhan kredit besar dan dividen menarik seperti BBRI, atau memilih bank premium dengan kualitas bisnis yang sangat stabil seperti BBCA? Kedua saham ini sebenarnya sama-sama kuat, tetapi cara menghasilkan keuntungan bagi investornya sangat berbeda. Dan sebelum memutuskan membeli salah satunya, investor perlu memahami bagaimana karakter keuntungan dari dividen dan capital gain bekerja dalam dunia investasi saham. Banyak investor pemula berpikir keuntungan saham hanya berasal dari kenaikan harga. Padahal dalam dunia investasi saham, ada satu sumber keuntungan lain yang sangat penting, yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi ketika perusahaan menghasilkan keuntungan besar, sebagian laba itu bisa dibagikan langsung kepada investor dalam bentuk uang tunai. Bagi banyak orang, dividen terasa sangat menarik karena memberikan pemasukan rutin tanpa harus menjual saham yang dimiliki. Inilah alasan kenapa saham bank, terutama BBRI, sering menjadi favorit investor jangka panjang. BBRI dikenal memiliki dividen yield yang cukup menarik dibanding banyak saham perbankan lain. Bahkan ada investor yang sengaja mengumpulkan saham BBRI bertahun-tahun hanya untuk menikmati dividen setiap tahun. Strategi seperti ini sering disebut sebagai dividend investing. Investor tidak terlalu fokus pada naik turunnya harga saham harian, tetapi lebih fokus membangun aliran pendapatan pasif jangka panjang. Ketika jumlah saham yang dimiliki semakin besar, dividen yang diterima pun bisa menjadi sangat signifikan setiap tahunnya. Salah satu alasan BBRI mampu rutin membagikan dividen besar adalah karena laba perusahaan yang terus bertumbuh. Bisnis mikro dan UMKM yang menjadi kekuatan utama BBRI menghasilkan pendapatan bunga yang sangat besar. Selain itu, jaringan BBRI yang luas membuat bank ini memiliki akses ke jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Semakin banyak masyarakat menggunakan layanan bank, semakin besar pula potensi keuntungan perusahaan. Dan ketika keuntungan meningkat, peluang pembagian dividen besar juga ikut meningkat. Itulah sebabnya investor dividen sering melihat BBRI sebagai salah satu pilihan terbaik di pasar saham Indonesia. Namun mengejar dividen bukan berarti tanpa resiko. Banyak investor pemula hanya melihat besarnya dividen yield tanpa memperhatikan kondisi bisnis perusahaan. Padahal jika laba perusahaan menurun, jumlah dividen juga bisa ikut turun. Selain itu, harga saham setelah pembagian dividen sering mengalami penyesuaian. Jadi investor tetap harus memahami bahwa dividen bukan uang gratis. Keputusan membeli saham hanya karena dividen besar tanpa memahami fundamental perusahaan bisa menjadi kesalahan besar. Investor tetap perlu melihat kualitas bisnis, pertumbuhan laba, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Meski begitu, bagi investor yang menyukai kestabilan dan ingin membangun pasif income jangka panjang, BBRI tetap menjadi pilihan yang sangat menarik di tahun 2026. Terutama jika kondisi suku bunga mulai stabil dan pertumbuhan kredit tetap kuat. Banyak investor percaya bahwa selama ekonomi Indonesia terus berkembang, sektor UMKM akan tetap tumbuh, dan BBRI akan terus menikmati keuntungan besar dari bisnis tersebut. Karena itulah, saham ini sering dianggap cocok untuk investor yang ingin dibayar sambil menunggu dalam perjalanan investasi jangka panjang mereka. Kalau dividen adalah keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada investor, maka capital gain adalah keuntungan yang berasal dari kenaikan harga saham itu sendiri. Misalnya seseorang membeli saham di harga murah, lalu menjualnya ketika harga naik lebih tinggi. Selisih itulah yang disebut capital gain. Dalam dunia investasi, banyak investor besar sebenarnya lebih fokus mengejar capital gain dibanding dividen. Alasannya sederhana. Kenaikan harga saham dalam jangka panjang seringkali bisa menghasilkan keuntungan jauh lebih besar dibanding sekadar pembagian dividen tahunan. Dan ketika membahas saham bank dengan potensi capital gain kuat di Indonesia, nama BBCA hampir selalu muncul di posisi teratas. BBCA memiliki reputasi sebagai saham bank paling premium di pasar modal Indonesia. Banyak investor bahkan menyebut BBCA sebagai saham mahal yang selalu terlihat murah untuk masa depan. Kalimat itu muncul karena harga saham BBCA memang sering diperdagangkan dengan valuasi tinggi dibanding bank lain. Namun anehnya, investor tetap terus membeli saham ini. Alasannya karena pasar percaya kualitas bisnis BBCA sangat kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Stabilitas seperti ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi investor jangka panjang. Salah satu kekuatan utama BBCA adalah kualitas manajemen dan efisiensi bisnisnya. Bank ini terkenal sangat disiplin dalam menjaga kualitas kredit dan risiko keuangan. Ketika banyak bank mengalami tekanan akibat kredit macet, BBCA sering terlihat lebih stabil dibanding kompetitor lainnya. Selain itu, BBCA juga memiliki basis dana murah atau kasa yang sangat besar. Artinya, banyak nasabah menyimpan uang mereka di rekening tabungan dan giro BCA dengan bunga rendah. Hal ini membuat biaya dana BBCA menjadi lebih murah,
sehingga keuntungan perusahaan bisa tetap besar dan konsisten dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, BBCA juga sangat kuat dalam bisnis transaksi digital. Banyak masyarakat Indonesia menggunakan layanan BCA hampir setiap hari, mulai dari transfer uang, pembayaran QRS, belanja online, hingga transaksi bisnis perusahaan besar. Semakin tinggi aktivitas transaksi masyarakat, semakin besar pendapatan berbasis biaya yang diterima bank. Inilah salah satu alasan mengapa laba BBCA sering tetap tumbuh, bahkan ketika pertumbuhan kredit melambat. Investor menyukai model bisnis seperti ini karena dianggap lebih stabil dan memiliki risiko lebih rendah dibanding bank yang terlalu bergantung pada pertumbuhan pinjaman. Karena kualitas bisnisnya yang sangat kuat, banyak investor percaya harga saham BBCA masih memiliki potensi naik dalam jangka panjang. Meskipun dividen yield BBCA tidak sebesar BBRI, investor tetap rela membeli saham ini karena berharap nilai investasinya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Strategi seperti ini biasanya cocok untuk investor yang fokus membangun kekayaan jangka panjang dan tidak terlalu membutuhkan pendapatan rutin tahunan. Mereka lebih memilih melihat portofolionya bertumbuh besar dalam 5-10 tahun ke depan dibanding sekadar mengejar dividen tinggi setiap tahun. Kalau kita ingin memilih antara BBRI dan BBCA, maka kita tidak bisa hanya melihat popularitasnya saja. Investor perlu memahami fundamental kedua perusahaan secara lebih dalam. Fundamental adalah kondisi kesehatan bisnis perusahaan, mulai dari laba, pertumbuhan kredit, kualitas aset, efisiensi, hingga kemampuan menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dua saham ini memang sama-sama besar, tetapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Dan justru perbedaan itulah yang membuat investor sering bingung menentukan pilihan terbaik di tahun 2026. Dari sisi pertumbuhan bisnis, BBRI memiliki potensi ekspansi yang sangat besar karena fokus pada sektor mikro dan UMKM. Indonesia memiliki jutaan pelaku usaha kecil yang terus berkembang setiap tahun. Selama ekonomi nasional bertumbuh, permintaan kredit mikro juga cenderung meningkat. Hal ini membuat peluang pertumbuhan laba BBRI tetap menarik dalam jangka panjang. Namun bisnis mikro juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding kredit korporasi besar. Ketika ekonomi melambat, sektor usaha kecil biasanya lebih rentan mengalami penurunan kemampuan bayar pinjaman. Sementara itu, BBCA dikenal lebih unggul dalam kualitas dan stabilitas bisnis. Rasio kredit bermasalah atau NPL BBCA sering berada di level yang sangat terjaga. Investor menyukai kondisi ini karena menunjukkan bahwa manajemen bank sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit. Selain itu, efisiensi operasional BBCA juga menjadi salah satu yang terbaik di sektor perbankan Indonesia. Bank ini mampu menghasilkan keuntungan besar tanpa harus mengambil resiko terlalu agresif. Karena itulah, banyak investor institusi dan investor asing sangat menyukai saham BBCA untuk investasi jangka panjang. Dari sisi valuasi, inilah bagian yang paling sering menjadi perdebatan. Banyak investor menganggap BBCA terlalu mahal dibanding bank lain. Price to book value atau PBV BBCA sering berada jauh di atas rata-rata sektor perbankan. Namun pendukung BBCA percaya bahwa kualitas premium memang pantas dihargai lebih mahal. Sebaliknya, BBRI sering dianggap lebih murah dan lebih menarik untuk investor yang mencari valuasi diskon. Selain itu, dividen yield BBRI yang lebih tinggi membuat saham ini terlihat lebih menarik bagi investor income. Jadi, pilihan akhirnya kembali pada strategi masing-masing investor. Jika seseorang menginginkan kombinasi antara pertumbuhan dan pendapatan rutin, BBRI mungkin terlihat lebih menarik. Tetapi jika seseorang lebih fokus pada stabilitas bisnis dan potensi kenaikan nilai investasi jangka panjang, BBCA sering menjadi pilihan utama. Menariknya, banyak investor berpengalaman justru tidak memilih salah satu. Mereka membeli keduanya sekaligus untuk mendapatkan keseimbangan antara dividen dan pertumbuhan aset. Strategi ini cukup populer karena dianggap mampu memanfaatkan kekuatan masing-masing bank tanpa harus terlalu bergantung pada satu saham saja. Salah satu kesalahan terbesar investor pemula adalah berpikir bahwa mereka harus memilih satu saham terbaik dan meninggalkan yang lainnya. Padahal dalam dunia investasi, banyak investor besar justru menggunakan strategi kombinasi. Mereka tidak hanya mengejar dividen, tetapi juga mencari potensi capital gain jangka panjang. Itulah sebabnya, banyak portofolio investor institusi di Indonesia sering diisi oleh saham-saham bank besar seperti BBRI dan BBCA secara bersamaan. Karena kedua saham ini memiliki karakter berbeda, kombinasi keduanya sering dianggap mampu menciptakan keseimbangan dalam portofolio investasi. Investor yang menyukai dividen biasanya lebih fokus pada arus kas rutin setiap tahun. Mereka ingin investasinya bisa menghasilkan uang tanpa harus menjual saham. Strategi seperti ini sangat populer di kalangan investor jangka panjang yang ingin membangun passive income. Misalnya, seseorang memiliki target mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarga, dana pensiun, atau biaya hidup di masa depan. Dalam kondisi seperti itu, saham seperti BBRI sering menjadi pilihan utama karena pembagian dividennya relatif besar dan konsisten. Semakin lama saham dikumpulkan, semakin besar pula potensi dividen yang diterima setiap tahun.
Sebaliknya, investor yang fokus pada capital gain biasanya memiliki pola pikir berbeda. Mereka lebih rela menahan saham bertahun-tahun demi mendapatkan kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Investor tipe ini biasanya tidak terlalu peduli apakah dividen yield besar atau kecil selama kualitas bisnis perusahaan sangat kuat. Dan dalam konteks saham perbankan Indonesia, BBCA sering dianggap sebagai salah satu simbol kualitas premium tersebut. Banyak investor percaya bahwa selama ekonomi Indonesia terus berkembang dan transaksi digital terus meningkat, nilai bisnis BBCA juga akan terus naik dalam jangka panjang. Menariknya, strategi kombinasi justru menjadi pendekatan yang paling sering digunakan investor berpengalaman. Mereka membeli BBRI untuk mendapatkan dividen rutin, sekaligus membeli BBCA untuk mengejar pertumbuhan nilai aset jangka panjang. Ketika pasar sedang bergejolak dan harga saham turun, dividen dari BBRI bisa membantu menjaga psikologis investor tetap tenang. Sementara ketika kondisi pasar membaik, kenaikan harga BBCA bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan portofolio. Dengan cara ini, investor tidak terlalu bergantung pada satu jenis keuntungan saja dan memiliki keseimbangan risiko yang lebih baik. Namun penting untuk dipahami bahwa tidak ada strategi yang benar untuk semua orang. Investor muda dengan penghasilan aktif mungkin lebih cocok mengejar capital gain karena masih memiliki waktu panjang untuk bertumbuh. Sementara investor yang mendekati masa pensiun mungkin lebih nyaman mengejar dividen untuk mendapatkan pemasukan rutin. Jadi sebelum memilih antara BBRI atau BBCA, pertanyaan terpenting sebenarnya bukan mana yang paling bagus, tetapi strategi mana yang paling cocok dengan tujuan hidup dan kondisi keuangan kita sendiri. Dan jawaban itulah yang nantinya akan menentukan kualitas keputusan investasi jangka panjang. Setelah membahas panjang lebar tentang kondisi sektor perbankan, karakter bisnis, hingga strategi investasi, sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Di tahun 2026, lebih menarik mana antara BBRI dan BBCA? Jawabannya sebenarnya tergantung pada tujuan masing-masing investor. Kalau seseorang lebih menyukai pendapatan rutin dari dividen dan ingin membangun pasif income jangka panjang, maka BBRI terlihat sangat menarik. Tetapi kalau seseorang lebih fokus pada pertumbuhan aset dan kestabilan bisnis premium, maka BBCA bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. BBRI menawarkan daya tarik yang sangat kuat melalui dividen yield yang besar dan potensi pertumbuhan dari sektor mikro serta UMKM Indonesia. Selama ekonomi nasional terus berkembang dan aktivitas usaha kecil meningkat, peluang pertumbuhan laba BBRI masih sangat terbuka lebar. Namun investor juga perlu memahami bahwa bisnis mikro memiliki resiko yang lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi. Ketika daya beli masyarakat melemah atau ekonomi melambat, kualitas kredit sektor kecil bisa ikut terpengaruh. Jadi meskipun peluang keuntungannya besar, investor tetap harus siap menghadapi volatilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, BBCA tampil sebagai saham bank dengan kualitas premium yang sangat sulit disaingi. Stabilitas laba, kualitas manajemen, efisiensi bisnis, dan dominasi transaksi digital membuat banyak investor percaya bahwa BBCA masih akan menjadi salah satu bank terkuat di Indonesia dalam jangka panjang. Walaupun dividen yield-nya tidak sebesar BBRI, banyak investor rela memegang saham ini bertahun-tahun karena percaya nilai perusahaannya akan terus meningkat. Dan menariknya, dalam dunia investasi, perusahaan berkualitas tinggi seringkali memang terlihat mahal, tetapi justru terus bertumbuh lebih besar seiring waktu. Satu hal yang perlu diingat, investasi saham bukan tentang mencari saham yang selalu naik setiap hari. Bahkan saham terbaik sekalipun tetap bisa mengalami penurunan ketika kondisi pasar memburuk. Karena itu, investor perlu memiliki pola pikir jangka panjang dan tidak mudah panik hanya karena pergerakan harga harian. Fokus utama seharusnya adalah memahami kualitas bisnis perusahaan, tujuan investasi pribadi dan kemampuan menahan emosi ketika pasar sedang tidak stabil. Banyak investor gagal bukan karena salah memilih saham, tetapi karena tidak memiliki kesabaran dalam menjalankan strategi investasi mereka sendiri. Jadi kalau kamu bertanya, mana yang lebih menarik di tahun 2026, jawabannya bisa jadi keduanya sama-sama menarik dengan alasan yang berbeda. BBRI cocok untuk investor pemburu dividen dan passive income, sedangkan BBCA cocok untuk investor yang mengejar pertumbuhan aset jangka panjang dengan kualitas bisnis premium. Dan mungkin strategi terbaik bukan memilih salah satu, tetapi memahami bagaimana keduanya bisa bekerja bersama dalam sebuah portofolio investasi yang sehat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Kamu sendiri tim dividen BBRI atau tim capital gain BBCA.